Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, melawat umat-Mu. Ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada mukjizat Tuhan, ada terobosan di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya, Ibu Rine, Ibu Roberta, Ibu Liliel, Kakak Delina Saragi, Shalom, Kakak Tompul, Kakak Joy, senang sekali bisa bertemu di sini ya. Kakak Zoro, Ibu Esther, Kakak Tompul, semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua pagi hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Lagu yang baru, ya saya juga baru belajar, tapi saya percaya pujian ini pasti akan memberkati kita semua. Bila ku hitung-hitung, segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan namaku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Apapun masalah kita, Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama meletakkannya itu di bawah kaki Kristus. Saat ini biarlah mata hati kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku.
saya mengundang kembali kita naikkan pujian ini. Kita mau belajar menghitung-hitung berkat Tuhan. Sesungguhnya ya Bapak Ibu, kalau kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada, kita bisa menikmati nafas kehidupan, itu pun adalah berkat Tuhan, bukan? Kesehatan itu adalah berkat Tuhan, bukan? Kalau kita sakit ke dokter biayanya mahal, bukan? Bila ku hitung-hitung segala berkat Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naik ke syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pelihara hidupku. Bila rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ya Tuhan, begitu banyak keinginan mungkin yang ada di dalam hati kami saat ini. Tapi biarlah pada hari ini kami mau di atas segala keinginan yang kami miliki. Kami mau memiliki satu keinginan, yakni mengejar Engkau lebih daripada apapun juga. Tolong kami ya Roh Kudus. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Roh Kudus, sebentar kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah, taruhlah setiap perkataan yang Kau ingin sampaikan kepada umat-Mu pagi hari ini. Dan tolonglah setiap kami ya Bapa di surga, bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang hendak mencuri firman-Mu, pagi hari ini kami hancurkan, kami patahkan, kami usir, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua, ada Kakak Bunda Argin, Ibu Eli. Tadi siapa yang ngasih gift, terima kasih ya untuk supportnya. Gift-giftnya Anda itu akan apa namanya, katanya menaikkan ranking gitu ya. Terima kasih ya sudah support. Ada Meliana, ada Ibu Evi Lampus, ada Ibu Liliel, ada Kakak Sandra tadi ya, Kakak Mama Narni, Ibu Mercy. Apa kabarnya pagi hari ini? Senang sekali bisa berjumpa kembali walaupun online ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, ya saya mengucap syukur kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu saya mau kembali meneruskan tentang topik besar kita, yakni hukum-hukum yang berlaku di alam roh yang harus kita pahami supaya doa-doa kita itu menjadi doa-doa yang powerful ya. Sekali lagi kita yang setiap hari sudah ada di live streaming ini, kita sudah paham bahwa bukan Tuhan yang tidak mau menolong ya, bukan Tuhan yang menghalangi berkat kita, bukan Tuhan yang kok Tuhan gak jawab-jawab gitu ya, bukan itu. Tetapi seringkali kita umat Tuhan ini ya gak membaca firman, atau mungkin membaca tetapi gak paham ya, gak mengaplikasikan firman Tuhan. Itu perbedaannya ya. Sebentar Bapak Ibu, saya mau cari musik dulu. Bapak Ibu boleh tap-tap layar dan boleh share sehingga banyak orang juga bisa terberkati oleh firman Tuhan. Yang sebentar kita sama-sama akan belajar ya. Saya masih akan terus melanjutkan tentang topik iman. Ya, iman. Siapa yang masih semangat dengan topik iman ini? Yang masih semangat ketik amin, yang mau ganti topik ketik ganti gitu ya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih responnya. Jangan gak enakan ya Bapak Ibu kalau misalnya udah cukup. Ciara, udah cukup mengenai iman, ganti topik, ganti. Terima kasih Kakak Mama Nari, ganti. Ada satu orang ya yang ngomong ganti, ya sudah besok ganti ya. Mudah-mudahan selesai ya hari ini ya. Saya mau, soalnya masih banyak sekali di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang iman. Tetapi saya mau merangkum aja ya, mau menekankan tentang garis besarnya iman. Kemarin saya sudah membahas tentang iman Allah ya, dan hari ini saya tidak akan membahas tentang iman Allah. Saya hanya akan membahas tentang bagaimana cara iman itu bekerja ya. Jadi iman itu bekerja menurut kepercayaan kita. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, apa yang bisa engkau percaya, sampai disitulah engkau bisa mendapatkan mukjizatmu. Ya kan? Jadi kalau engkau gak bisa percaya sampai ke situ, ya engkau gak akan bisa mendapatkan mukjizat sampai ke situ. Paham kan maksudnya? Maksud yang saya maksudkan itu oke lah, kita bahas lewat firman Tuhan sehingga kita paham ya. Oke. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari wanita yang sakit pendarahan ya. Dari wanita yang sakit pendarahan. Sebentar, kita buka ayat firman-Nya. Jadi sekali lagi
Sejauh mana engkau bisa percaya, sejauh itulah engkau bisa menerima mukjizatmu. Itu hukum pertama iman ya. Jadi Ceciara, kenapa kita nggak bisa asal ngeklaim aja? Misalnya ngeklaim apa? Ngeklaim, ada orang kan yang ngeklaimnya misalnya gitu ya. Saya mau rumah saya ini terjual 2 miliar gitu ya, padahal harga pasarannya 1 miliar. Ya, sekali lagi, sejauh mana engkau bisa percaya, sejauh itulah mukjizat engkau bisa dapatkan. Paham kan ya maksudnya? Kalau engkau bisa percaya bahwa rumah itu terjual 2 miliar, ya terjuallah 2 miliar. Maksud saya itu ya, saya pernah membagikan kesaksian saya bagaimana saya menjual ya proyek-proyek properti itu ya, harga pasaran misal ya harga pasaran 1 miliar, saya jual 2 miliar. Kenapa? Ya karena saya bisa percaya ke level iman itu ya. Terus kalau Bapak Ibu tanya, kenapa sekarang nggak terus aja begitu? Pertanyaannya, apakah saya punya iman yang terus seperti itu gitu ya? Bukan persoalannya, kenapa saya nggak bisa terus begitu? Mohon maaf nge-lag ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Apakah nge-lag, Bapak Ibu? Bapak Ibu, aman ya, puji Tuhan. Oke, kita mau baca dari Markus 5. Oke, Markus 5 ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Panjang ya, nggak apa-apa ya saya bacakan ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Perhatikan Bapak Ibu ya, Markus 5 ayat 21 sampai 23 yang tadi saya bacakan ya. Jadi perhatikan, ada orang namanya Yairus ya, kepala rumah ibadat. Dia itu anaknya sakit, anak perempuannya sakit dan hampir mati. Sekarang kita mau belajar apa sih kepercayaannya, maksudnya apa sih yang dipercayai oleh Yairus ini. Perhatikan apa yang dipercayai oleh Yairus, bahwa Markus 5 ayat 23b, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Jadi yang dia percayai apa? Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi apa yang ada di kepalanya Yairus, di hatinya Yairus itu, bahwa Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Ya kan? Karena apa yang keluar di mulut itu adalah apa yang ada di dalam isi hatinya. Jadi kepercayaannya Yairus itu apa? Sekali lagi saya tekankan, Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Caranya gimana? Caranya Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya supaya anaknya bisa sembuh, ya kan? Bapak Ibu pegang dulu ini ya. Ini adalah imannya Yairus. Kita mau belajar lagi imannya si perempuan yang punya sakit pendarahan 12 tahun. Oke, kita lanjut. Kita baca di Markus 5 ayat yang ke-24 ya, kita lanjut ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang apa yang si wanita sakit pendarahan ini percaya? Apakah dia percaya bahwa Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya? Sama seperti siapa Yairus itu percaya Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya, harus menjamah tangannya ke atas anaknya, baru anaknya sembuh. Itu apa yang dipercayai oleh Yairus, bukan? Nah, sekarang apa yang dipercayai oleh wanita yang sakit pendarahan itu? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang nyuruh Yairus untuk percaya seperti itu? Dan siapa yang nyuruh wanita yang sakit pendarahan ini untuk percaya seperti itu? Nah, sekali lagi ya, itu adalah pilihan bebas Anda dan saya, bukan? Tuhan gak nyuruh kepala rumah ibadat Yairus itu untuk percaya seperti itu, ya kan? Dirinya sendiri, ya kan? Nah ya, kita mau ngulik firman Tuhan ya, kita mau sama-sama belajar. Jadi siapa yang nyuruh bahwa ngasih tahu ke perempuan itu yang sakit pendarahan, jamah saja jubahnya, pasti kamu akan sembuh. Yang nyuruh gitu siapa? Nggak ada. Itu adalah kepercayaannya dia sendiri, bukan? Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa mukjizat terjadi menurut apa yang engkau bisa percaya. Itu poinnya di situ ya. Andai saja Bapak Ibu, andai saja kepala rumah ibadat ini, Yairus itu nggak percaya seperti itu. Misalnya, andai saja si kepala rumah ibadat itu ya percayanya seperti ini. Tuhan, engkau nggak perlu ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya. Tetapi asal perkatakan saja satu kata aja, saya percaya anak perempuan saya bisa sembuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan sanggup dengan satu kata saja anak perempuannya bisa sembuh? Ayo Bapak Ibu jawab. Kalau yang percaya bilang amin, kalau yang enggak bilang enggak. Tulis di komentar. Sanggup bukan? Nah, ya kan? Sanggup bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si kepala rumah ibadat itu nggak bilang seperti itu sama Tuhan? Kenapa dia harus bilang ke rumah saya, tumpangkan tanganmu? Karena sekali lagi, karena level imannya sampai di situ, ya kan? Coba kalau dia punya level iman yang di atas itu, Tuhan Yesus engkau nggak usah. Ya beda keyakinan itu Bu Elia, terima kasih ya. Saya senang kalau interaksi seperti ini, jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu itu nyambung gitu, nangkep gitu ya, nyambung dengan apa yang saya perkatakan. Nah, saya mau loncat Bapak Ibu ke Matius 8 sebelum saya melanjutkan perikop tadi. Saya mau loncat ke Matius 8 ayat 5. Nah, ini ada orang yang punya iman seperti itu ya. Matius 8 ayat 5 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang menyembuhkannya. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus yang punya inisiatif sendiri untuk datang ke rumahnya, untuk menyembuhkannya, menyembuhkan hambanya itu ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit." Saya nggak teruskan lah ya, saya mau tekankan poin ini yang Matius 8 ayat 8. "Tetapi jawab perwira itu kepadaku, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, sekarang saya tanya lagi, yang nyuruh ngomong begini siapa? Apakah Tuhan yang nyuruh gitu? Ataukah itu free will-nya kita? Itu kebebasan kita. Sekali lagi saya mau menekankan poin di awal tadi yang saya katakan, iman itu bekerja seperti ini. Maksud saya, mukjizat itu bekerja seperti ini, yakni sejauh mana engkau bisa beriman, sejauh mana engkau bisa percaya, maka sejauh itulah mukjizatmu yang akan kau dapatkan, ya kan? Makanya ya, kenapa kita nggak bisa kalau begitu kita pakai iman, kita mau jual misalnya handphone ini yang misalnya harga pasarannya cuma 1 juta, tetapi kita mau jual 10 juta misalnya. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau bisa percaya seperti itu, ya kan? Ya kan? Jadi iman itu sebetulnya mukjizat, dan iman itu yang nggak buta gitu ya. Karena sejauh mana engkau bisa percaya, sejauh itulah engkau bisa mendapatkan mukjizatmu. Kenapa waktu dulu saya bisa jual properti saya misalnya yang rata-ratanya harganya 1M misalnya, saya bisa jual 2M. Kenapa? Ya nggak sekali. Kalau sekali saya bilang kebetulan, ya kan? Tetapi 3 kali itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. 3 kali itu membuktikan bahwa firman Tuhan yang saya bagikan sekarang, yang saya sudah praktekkan dan yang saya sudah alami, yang saya sudah mengalami mukjizat Tuhan berkali-kali itu, ya ngomongnya sampai berkali-kali itu, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bukan? Ya, sekali lagi, tidak ada yang nyuruh dia ngomong begitu, tetapi itu adalah inisiatif dan kepercayaannya dia. Nah, kita balik lagi ya ke pembacaan kita tadi yang Markus 5 ya ayat 28. Tadi kita sampai Markus 5 ayat 28. "Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya." Perhatikan Bapak Ibu, sejauh mana engkau bisa percaya, sejauh itu engkau bisa mendapatkan mukjizatmu. Saat ini pergumulanmu apa ya? Pertanyaannya bukan Tuhan tidak menolongmu, ya kan? Seringkali kita pikir, ya Tuhan, kapan mau tolong saya? Di sini ada yang berpikir seperti itu, yang masih berpikir seperti itu. Apakah ada yang masih berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Masih ada Ibu Albertine? Wah, iya Ibu. Ayo, Kakak Christina. Oh, masih ada juga ya. Padahal kan setiap hari kita belajar. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar iman ya. Bukan Tuhan yang tidak tolong Anda dan saya, tetapi pertanyaannya, apakah kita punya iman untuk mukjizat kita? Ya kan? Bukankah Tuhan sudah
menanggung setiap kutuk dosa kita kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan bertobat ya. Bukankah Tuhan sudah membayar setiap harga daripada keselamatan kita? Nah, keselamatan di sini bukan hanya keselamatan masuk surga ya, sekali lagi, Injil keselamatan. Keselamatan itu semua harga yang sudah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib, termasuk kesembuhanmu, termasuk pergumulan keuanganmu, pergumulan ekonomimu, itu sudah termasuk di dalamnya, Tuhan sudah bayar. Nah, kalau Anda masih berpikir, masih bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong saya? Coba kalau Anda jadi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, pasti saya ngomong begini ya, untung saya bukan Tuhan Yesus ya kan? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya ngomong gini, anakku, kurang apa lagi sih? Bukankah saya sudah memberikan nyawaku di atas kayu salib untuk mati bagi engkau? Bukankah saya sudah memenangkan semua harga berkat-berkatmu di atas kayu salib? Bukankah aku sudah memberikan firman-Ku? Bukankah aku sudah memberikan roh-Ku? Apalagi yang kurang yang Tuhan belum berikan kepada kita? Nah, ya mungkin yang kurang kita. Ya kan? Kita kurang apa? Kurang belajar firman, kurang mengerti jalan-jalannya Tuhan, kurang mengerti hukum-hukum rohani yang hari ini kita pelajari. Mungkin kita yang belum mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita yang harus mempraktekkan firman, sama seperti si wanita yang sakit pendarahan ini. Dia gak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kayaknya engkau harus datang ke rumahku deh. Engkau yang harus menjamah aku supaya aku sembuh. Si wanita yang sakit pendarahan itu bisa kan dia berdoa seperti itu, apalagi dengan kondisi dia yang namanya udah pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu pastilah lemes ya. Saya ini waktu dulu pernah sakit pendarahan yang divonis dokter gak akan sembuh. Jadi setiap hari sepanjang umur hidup saya harus makan obat. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang kau percayai, terjadilah itu kepadamu ya. Dan waktu itu saya bilang, enggak, saya tidak akan tergantung sama obat. Saya bilang ya, saya sengaja belinya untuk 1 bulan, padahal saya mau pergi jauh ke luar negeri ya. Tetapi saya sengaja belinya untuk 1 bulan. Kenapa? Karena waktu itu saya makan obat juga percuma, masih terus pendarahan. Saya pikir dengan logika saya yang sederhana, buat apa makan obat kalau memang gak ngefek gitu ya. Dan apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus, saya mempraktekkan firman Tuhan ini ya. Jadi apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan sakit saya, pendarahan saya sudah berhenti. Nah, pada saat itu apakah pendarahan saya sudah berhenti? Belum, Bapak Ibu. Beberapa minggu aja pendarahan udah ini, badan lemes, udah panas dingin, demam. Bayangkan ini wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dia rasakan? Saya percaya ya kalau dia bisa milih, dia itu pengen tidur aja di ranjang gitu, gak mau ketemu Tuhan Yesus. Paling dia ngomong sama orang, ngutus Tuhan Yesus datang ke rumahnya, jamah dia, sembuhkan dia, ya kan? Tetapi apa yang wanita ini lakukan? Dia percaya, sekali lagi, percaya bahwa asalku jamah saja. Dia gak butuh Tuhan memperhatikan dia. Betul, dia gak perlu, dia gak butuh. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang mengalami sakit atau mengalami pergumulan keuangan ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang ada di dalam hatimu? Apa yang kau percayai? Itu pertanyaannya ya. Bukan Tuhan tidak menolong, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah membayar semua harga daripada berkatmu di atas kayu salib. Bahkan harga daripada kesembuhanmu.
Makanya tertulis oleh bilurnya, engkau sudah, bukan belum, sudah sembuh. Tetapi sekarang mungkin iman kita yang belum kita praktekkan. Perhatikan, saya mau lanjut ya di Markus 5 ini. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, kita lanjut di ayat yang 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan Bapak Ibu, semua orang waktu itu namanya juga banyak kebutuhan, bukan? Ada yang kepengen, sama kayak sekarang kita ya, ada yang kepengen disembuhkan, ada yang kepengen diberkati, ada yang kepengen pemulihan ekonomi, ada yang kepengen rumah tangganya dipulihkan, ada yang kepengen pasangannya balik kembali. Banyak sekali, bukan, pergumulan mereka yang berdesak-desakan itu. Banyak sekali, bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hanya si perempuan ini yang catch Jesus attention, yang mencuri atensinya Tuhan Yesus? Kenapa hanya perempuan ini? Sekali lagi ya, bukan kuasa Tuhan yang kurang dahsyat, bukan Tuhan yang tidak menolong. Ya, Ibu Roberta sudah menuliskan di komentar. Kesimpulannya apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Perhatikan Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Ya, hari ini Bapak Ibu ya, jangan cepet-cepet ngeklaim, kok Tuhan gak denger doa saya, kok Tuhan tidak tolong, ya Tuhan sampai kapan kau mau menolong saya? Doanya jangan begitu lagi Bapak Ibu. Mari praktekkan firman Tuhan. Mohon maaf ya, saya tidak mau menghakimi, tetapi jika engkau masih berdoa seperti itu, engkau tidak paham firman Tuhan, engkau tidak mengerti jalan-jalannya, hukum-hukumnya Tuhan, engkau tidak mengerti. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, saya ngomong begini, anakku, kenapa engkau gak baca firmanku? Kalau engkau gak mengerti, tanyalah sama aku, bukankah aku selalu beserta dengan engkau? Tinggal nanya begini, Roh Kudus tolong saya supaya saya mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa mempraktekkan firman-Mu. Sesederhana itu ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti firman, dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan firman. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa praktekkan firman-Mu. Karena sekali lagi, bukan pengetahuan akan firman yang akan menyelamatkan engkau dan saya, tetapi firman Tuhan yang kita praktekkan yang akan menyelamatkan kita, ya kan? Saya sering kali ngasih kesaksian karena saya melihat banyak kan, ada orang yang cumannya pengennya nempel-nempel saya gitu ya. Mohon maaf ya, saya bukannya alergi, enggak gitu ya. Cuman saya nggak punya banyak waktu ya hanya untuk ngurusin satu orang. Ada orang yang pengennya nempel terus sama saya ya. Telepon, curhat sana, curhat sini. Dalam hati saya, percuma engkau nempel sama saya, percuma. Karena bukan saya yang nyelamatin engkau, bukan saya yang nyelamatin pergumulanmu, yang bikin mukjizat atas hidupmu. Saya nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau engkau rajin
mendengarkan firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari dan mau taat, percayalah, engkau gak usah nempel-nempel sama saya, gak perlu telepon-telepon, gak perlu minta doa-doa. Firman Tuhan yang engkau lakukan itu ya, yang kau praktekkan itu, saya bisa jamin gak akan lama engkau ada di padang gurun kehidupanmu itu. Engkau pasti akan dibawa keluar dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ya kan, kalau saja engkau mau dengar-dengaran. Masih ingat kan kemarin-kemarin saya bagikan kunci daripada terobosanmu itu adalah mendengar suara firman, ya kan? Dan mentaatinya. Dan kau tidak akan sampai ke area di mana ya Tuhan bisa berbicara dengan dengan hal-hal yang supranatural jikalau engkau tidak mau belajar dari firman-Nya yang tertulis dulu, yang dasar dulu. Firman-Nya yang tertulis itu yang harus kita kenal, yang kita harus pergaul setiap hari, sehingga kalau kita mendengarkan suara Tuhan yang lain, kita bisa tahu bahwa ini suara Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Kita bisa tahu, ya kan, kita bisa membedakan. Oke, balik lagi ya. Jadi perhatikan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Ya, Tuhan Yesus gak ngapa-ngapain. Perhatikan, bukan? Tuhan Yesus bahkan gak mengenal si wanita ini. Saya percaya ya, hal ini, firman Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Semua yang ditulis di firman Tuhan itu ada artinya, ada maknanya ya. Termasuk kenapa di sini ditonjolkan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Ini untuk menekankan, ini untuk membuktikan ya bahwa kemenanganmu, terobosanmu, mukjizatmu ya, itu bukan ditentukan. Seringkali kita berpikir Tuhan ya, semuanya Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah melakukan semuanya itu di atas kayu salib, bukan? Sekarang kita belajar satu kebenaran penting, bahwa yang menentukan kemenangan kita, mukjizat kita, terobosan kita itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Iman kita, bukan? Iman kita kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya?" Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Bapak Ibu, kita mau belajar dari imannya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus punya iman? Iya, karena waktu itu dia datang ke dunia ini, dia sebagai manusia dan dia adalah teladan kita yang sempurna ya. Perhatikan, iman itu harus diperkatakan ya. Iman itu bukan hanya ada di dalam hati. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini, anak yang sakit ini ya. Ketika Tuhan Yesus berangkat, dia sudah tahu bahwa
dia bukan sudah tahu, tetapi dia percaya bahwa anak itu pasti akan sembuh. Tetapi dia berkatanya halus ya, dengan bahasa halus. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Bapak Ibu perlu iman untuk memperkatakan sesuatu yang di luar nalar. Itu perlu iman. Saya ingat ya, waktu mama saya itu divonis hidupnya tidak akan lebih daripada 2 minggu lagi ya. Semua alat-alat sudah dilepas kalau nggak salah ya waktu itu ya, saya lupa ya. Pokoknya saya itu udah disuruh panggil semua keluarga karena kebetulan hanya saya satu-satunya yang di Jakarta, semuanya ada di luar negeri. Jadi saya sudah panggillah semua keluarga. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika orang-orang gereja itu ya, segereja saya yang di gereja saya nanya, gimana mamamu, keadaan mamamu? Apa yang saya perkatakan, saya memastikan lidah saya itu gak salah ngomong. Jadi apa yang saya perkatakan sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Anak itu tidak mati tetapi tidur. Nah, saya juga ngomongnya begini, mama saya baik-baik saja, sekarang sudah lebih baik. Itu perkataan saya. Padahal kata dokter apa? Kata dokter hidupnya gak lama lagi. Ya, cuman gak lebih dari 2 minggu lagi. Itu kata dokter. Kata saya apa? Nah, sekarang Anda yang divonis oleh dokter sakit. Sekarang mohon izin tanya. Itu kata dokter. Mungkin Anda sakit. Mungkin Anda sakit kanker atau sakit apa yang divonis dokter yang menakutkan ya. Nah, sekarang itu kan kata dokter ya kan? Nah, pertanyaannya, apa kata Anda? Apa kata Anda? Apakah Anda setuju dengan vonis dokter? Mungkin sekarang keadaan keuanganmu morat-marit ya. Itu kan katanya, kata rekening bankmu kan? Itu kan kata kata kenyataan gitu kan. Tetapi sekarang pertanyaannya, apa katamu? Apa yang ada di dalam hatimu? Karena apa yang ada di dalam hati itu keluar ke mulut ya kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, ayat yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia. Bapak Ibu, kalau saya ngomong begitu sama orang gereja, makanya ya Bapak Ibu, jangan perkatakan sesuatu kepada orang-orang yang tidak setuju dengan imanmu. Perhatikan Tuhan Yesus ditertawakan. Ketika Tuhan Yesus ditertawakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Diusirnya semua orang itu. Diusir Bapak Ibu. Makanya saya itu gak suka curhat ya. Itu memang mungkin dia dari sononya saya gak suka curhat. Kenapa saya gak suka? Ya kalau curhat sama orang yang benar, yang bisa kasih nasihat bagus, ya puji Tuhan. Tetapi kebanyakan orang itu gak punya level iman sampai di situ. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang gak punya iman. Engkau itu akan ditertawakan. Makanya saya gak curhat sama satu orang pun di gereja saya waktu itu ya. Ya kan, gereja kan banyak saudara seiman gitu ya. Nah Bapak Ibu, walaupun saudara seiman, engkau itu harus pilih-pilih. Jangan mentang-mentang saudara seiman semuanya diceritakan gitu. Saya ingat waktu itu saya juga tidak menceritakan kepada gembala saya nggak menceritakan. Setiap kali ditanya, bagaimana mamamu? Mama saya baik-baik saja, sudah lebih baik. Padahal saudara saya sudah ngomong begini waktu datang menjenguk itu. Mau di rumah duka yang mana? Udah ditanyanya seperti itu. Tetapi sekali lagi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita itu mau praktek firman Bapak Ibu. Jangan cuma baca udah gitu lengos gitu ya. Udah gitu lupa. Kita mau belajar sama-sama praktek iman. Oke, diusir ya, kita balik lagi. Diusirnya semua orang itu.
Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Perhatikan Bapak Ibu, seperti apa yang dipercayai oleh Yairus, maka seperti itulah mukjizat yang dia dapatkan. Nah, saat ini seperti apa yang kau percaya? Pertanyaannya, apa yang kau percayai mengenai keuanganmu? Apa yang kau percayai mengenai kesehatanmu? Itu Tuhan gak ngasih kepada Anda. Bagaimana Anda harus percaya? Luar biasanya Tuhan kita itu ngasih kebebasan. Bagaimana Anda dan saya mau merenda masa depan kita, mau memprogram keuangan kita, masa depan kita, karir kita, kesehatan kita. Kita diberikan hak bebas. Dan sejauh mana Anda bisa percaya, sekali lagi, sejauh mana Anda dan saya bisa percaya, sejauh itulah kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita. Kita belajar hari ini betapa Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita itu potensi yang luar biasa. Potensi untuk mencipta, sama seperti Bapa kita pencipta. Menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan kesehatanmu, menciptakan keuanganmu, menciptakan keadaan rumah tanggamu, menciptakan masa depan anak cucu. Itu tergantung Anda dan saya. Bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah sendiri. Ya Bapak Ibu, makanya ya yang gak ngerti konsep ini, yang gak ngerti firman Tuhan ini, selalu ngomongnya, bukankah masa depan saya ada di tanganmu ya Tuhan, aku serahkan masa depanku ke tanganmu. Ya, Tuhan itu sekali lagi firman-Nya ya. Jadi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita harus mau belajar firman-Nya. Kita harus mau belajar jalan-jalannya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Sehingga ya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu, mungkin ada banyak orang yang selamat ya, nanti masuk surga. Tetapi di surga nanti mungkin juga banyak air mata. Ada yang tahu kenapa akan banyak ada air mata di surga? Ayo, yang tahu boleh tuliskan di komentar. Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Kenapa nanti bakalan ada banyak air mata di surga? Ayo, mau tahu banget? Terima kasih Ibu Wirawati. Mau tahu banget? Kenapa? Karena pada saat di surga nanti saya percaya Tuhan akan menyingkapkan semua rancangannya atas hidupmu. Menyingkapkan semua rancangannya yang dahsyat dan luar biasa, yang mungkin banyak di antara kita tidak pernah menghidupinya. Kita hanya sampai kepada hidup yang average, yang pas-pasan, yang rata-rata, karena kita tidak menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa masuk surga, kita selamat ya, karena seperti janji firman Tuhan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah, karena pemberian. Jangan seorang pun memegahkan diri. Ya mungkin kita bisa selamat masuk surga, tetapi pertanyaannya, apakah kita menggenapi rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa sesungguhnya atas hidup setiap kita?
Nah Bapak Ibu, engkau yang dengar firman Tuhan ini bukan kebetulan ya. Jangan katakan terlambat, tidak ada kata terlambat. Mari kita mau sama-sama merendah kembali rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatanmu, masa depan, usahamu, karirmu, anak cucumu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman-Nya. Bermimpilah bersama-sama dengan Allah ya. Oke, saya rasa saya berhenti sampai di sini karena hampir pukul 5. Saya percaya firman Tuhan yang saya bagikan ini pasti sudah membangun iman Bapak Ibu semua ya. Saya percaya saya melihat di alam roh bahwa ada banyak sekali iman Bapak Ibu itu dibangunkan. Saya melihat begitu colorful, begitu warna-warni ya, luar biasa. Ada kehidupan baru yang tumbuh. Puji Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebetulnya mengenai iman ini masih banyak sih yang bisa saya bagikan. Tetapi udah bosen atau belum ya pertanyaan? Kalau bosen besok saya ganti topik gitu. Udah bosen atau mau ganti topik yang lain ya? Saya ini masih banyak topiknya. Cuman kok nggak selesai-selesai, topik iman aja nggak selesai-selesai, saya juga bingung. Iya, terima kasih ya untuk responnya ya. Oke, karena sesungguhnya kita ini tidak akan bisa mengalami kemenangan kalau kita gak punya ini iman ya. Iman itu ya Bapak Ibu, waktu dulu kan saya sudah sering membagikan kesaksian saya. Waktu dulu, waktu saya belum diurapi Tuhan pun ya, belum dipenuhi oleh kuasa Tuhan pun, hanya dengan modal iman, waktu dulu saya hidupnya masih banyak dosanya gitulah dibandingkan sekarang. Bukan karena sekarang sudah sangat baik, enggak ya, sekarang juga masih banyak kelemahannya. Tetapi waktu dulu masih hidup dengan ya banyak dosanya lah. Tetapi iman itu yang berkali-kali selalu menyelamatkan saya. Bukan hanya saja dalam hal sakit penyakit, tetapi juga dalam hal keuangan yang impossible gitu ya. Ya oke lah ya. Besok topiknya apa? Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati setiap kami, Engkau yang sudah membangunkan roh kami, Engkau yang sudah membangunkan iman kami. Pagi hari ini kami mau bangkit, kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami mau mempraktekkan iman kami. Kami mau bermimpi bersama-sama dengan Tuhan, merancangkan masa depan kami, menciptakan kembali apa yang tidak ada menjadi ada, merancangkan masa depan keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, anak cucu kami bahkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Siapakah Allah seperti Engkau yang mewariskan DNA-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami juga memiliki daya cipta sama seperti Engkau. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa-doa berkat. Bapa di surga, terima kasih darah Yesus saat ini yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit,
dan mencurahkan berkat-Nya saat ini hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas hidup keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu, pekerjaan-pekerjaanmu, usahamu, toko-tokomu, sawah ladangmu diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, ada berkat Tuhan Bapak Ibu yang sudah dicurahkan atas Anda semua, terima dengan iman. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita sudah praktekkan, maksud saya kita sudah belajar tentang firman ya. Saat ini kita mau praktekkan iman kita. Terima kuasa Tuhan ya, saya ini gak sendirian. Waktu saya ngomong ini ada malaikat-malaikat Tuhan dan ada kuasa Tuhan, Roh Kudus yang bekerja ya di tengah-tengah kita yang tidak dibatasi oleh layar monitor Anda dan saya. Sekarang arahkan matamu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sakit boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit sebagai respon bahwa engkau menerima kesembuhan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kebinasaan, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan, belenggu santet, kutuk dukun sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kutuk, roh sakit penyakit saya perintahkan keluar semuanya. Keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir, membebaskan engkau yang sakit. Perut sekarang jadilah bebas. Lambungmu sembuh. Lambungmu sembuh sekarang, terima dengan iman, dengan ucapan syukur ya. Yang sakit di bagian dada, sekarang dadamu bebas, lepas dalam nama Tuhan Yesus, nggak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit persendian, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau dari sakit-sakit sendimu, kesembuhan mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, sekarang jadilah engkau bebas, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan. Saya memberkati setiap organ dalam tubuhmu, ginjalmu, livermu, jantungmu, pankreasmu, semuanya berfungsi dengan baik. Diberkatilah seluruh organ di dalam tubuhmu, peredaran darahmu lancar, syaraf-syarafmu semua berfungsi dengan baik. Syaraf-syaraf yang sakit sekarang jadilah sembuh. Syaraf-syaraf yang sudah mati, bahkan otot-otot jaringan yang sudah mati sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kehidupan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitmu ya, sekarang terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit rahang sekarang jadilah bebas, terima kesembuhan daripada Tuhan. Rahangmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Panasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah menjamah, Engkau yang sudah menyembuhkan. Ya, segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada yang kalau ada yang belum sembuh ya, biasanya ada hal-hal yang butuh counseling ya. Bapak Ibu, kalau mau didoakan khusus lewat live ini sekarang boleh. Tetapi kalau mau didoakan secara khusus juga boleh, kontak HP saya juga boleh ya. Nanti saya dan tim yang akan mendoakan Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu nggak perlu didoakan khusus sebetulnya ya. Kemarin itu yang sakit karena disantet, didoakan di live ini kan langsung sembuh. Jadi
sesungguhnya nggak perlu langsung, tetapi kalau masih ada yang sakit, kalau memang ada yang perlu dibereskan, ada hal-hal pribadi yang perlu dibereskan, boleh ya. Kalau mau didoakan secara khusus juga boleh. Kalau misalnya mau kesaksian juga boleh gitu ya, membangun iman kita semua ya, dan memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mau bersaksi, monggo silahkan. Saya percaya Bapak Ibu ya, di antara Bapak Ibu banyak kan yang sudah terberkati, misalnya yang sudah dipulihkan keuangannya ya kan, bahkan berlipat-lipat ya kan, yang sudah disembuhkan juga kan banyak. Nah Bapak Ibu jangan diem-diem, saksikan ya, supaya untuk puji hormat kemuliaan Tuhan, dan supaya semua yang ada di sini poinnya dibangun imannya, ya kan? Oke, kita mau menaikkan satu pujian, Tuhan yang besar. Ya, jangan besar-besarkan masalahmu Bapak Ibu. Masalahmu itu sudah ada di bawah telapak kakimu. Kita mari besar-besarkan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Doakan saya. Oke, terima kasih beriman. Mau cinta Yesus selamanya itu lagu bagus juga ya, nanti kita naikkannya kalau sempat. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Kau tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
terima sekarang. Kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan adalah milik kami. Terobosan dan mukjizat adalah bagian kami. Hidup kami akan selalu dipenuhi dengan mukjizat Tuhan. Memberikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di sini tanpa kecuali akan bangkit menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Darimu. Haleluya, puji Tuhan. Ada kemenangan dari Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini. Kami percaya, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory be to God in the highest. Oke, kita akan berdoa untuk air minum dan minyak. Mari Bapak Ibu, kita mau pegang air minum kita dan minyak kita seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini adalah air dan minyak biasa, namun saat ini kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda heran dan ajaib, menghancurkan setiap kuasa musuh, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Setan-setan akan lari dan akan ada terobosan, akan ada kemenangan, akan ada mukjizat Tuhan terjadi lewat air dan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun terus atas air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tadi ada request lagu, apa namanya? Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Ku mau cinta Yesus. Ya Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan kalau mau didoakan secara khusus juga boleh ya, monggo. Silahkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, satu pujian yang sangat indah. Kayaknya kalau nyanyi bareng-bareng suasananya beda gitu ya dibandingkan saya nyanyi sendiri gitu. Lebih semangat gitu ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kayaknya semuanya sudah sehat ya, sudah terberkati, sudah dibangun imannya. Ada Kakak Vivi, ada Kakak Ogi Barat, selamat bergabung. Ibu Yuspin, semangat. Ada Ibu Erni, ada Kakak Orlando, terima kasih yang rajin tap-tap layar. Terima kasih Ibu Potrin, dan terima kasih itu yang sudah share live-nya. Kakak Zoro, kakak siapa lagi tadi, kakak Ibu Sumarni Pinem, kakak Hana, ya mohon doanya kaki kiri saya rasa leo. Ibu Hana, kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa, saya undang ya naik ke atas kalau mau diundang naik ke atas. Kalau enggak apa-apa juga sih kalau enggak. Mana ya Ibu Hana, ada nggak ya di tombol tamu? Kalau ada saya bisa undang naik ke atas. Oh ternyata tidak ada. Ya sudah nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya doakan langsung ya Ibu Hana. Ibu Hana mohon maaf sebelumnya, lepaskan dulu pengampunan ya, kalau ada yang belum diampuni ya minta ampun dulu, maksud saya lepaskan dulu pengampunan ya, supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini saya berdoa untuk Ibu Hana, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Hana, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Lepas sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kutuk kecelakaan lepas sekarang.
hancur patah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Lepas sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah kaki kirimu sekarang yang keseleo. Sekarang sakitnya saya perintahkan pergi sekarang juga pergi dalam nama Tuhan Yesus. Nyut-nyutannya hilang sekarang. Nyut-nyutan sakitnya sekarang saya perintahkan pergi sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang kau sudah sembuh. Sekarang kau sudah sembuh, kakimu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas kakimu dalam nama Tuhan Yesus. Coba kakak Hana, apa yang kakak rasakan sekarang? Keseleonya, sakitnya di itu ya, di pergelangan kaki kiri ya. Ibu Hana, apakah sakitnya di pergelangan kaki kiri? Tuliskan di komentar ya kalau masih ada di sini Ibu Hana. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh ya. Ibu Nining, Ibu mohon doa, kemarin sore suami saya kena tipu 45 juta. Semoga yang menipu diberi hikmat bisa mengembalikan. Ya, Ibu Nining, mari coba kita sama-sama mau praktekkan iman ya. Tadi kita sudah belajar, selama engkau bisa percaya, maka engkau bisa mengalami mukjizat itu ya. Sekarang pertanyaannya bukan apakah bisa kembali atau nggak bisa ya, tetapi kita mau praktek iman yang tadi kita sudah pelajari. Bagaimana cara mempraktekannya? Bu Nining, lewat perkataanmu tadi ya, ini contoh bagus sekali ya untuk kita praktek iman. Jadi ibu bisa memperkatakan apa yang kau ingin percaya, engkau maksudnya apa yang kau ingin lihat terjadi. Engkau ingin lihat bahwa penipunya mengembalikan ya. Coba mulai perkatakan itu ya. Engkau bisa berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menjamah hati penipu itu sehingga dia mengembalikan uangnya. Dia mengembalikan uangnya kepada suami saya misalnya. Kalau misalnya mau pakai time frame seperti Ibu Eli memprogram ya. Ya kan, kita diberikan pilihan bebas untuk memprogram, tidak ada salahnya kan. Misalnya Bu Eli waktu itu kesaksian memprogram timeline ya, timeline yang terjadi kapan. Kronos dan Kairos bisa diprogram, bisa ya. Buktinya Ibu Eli itu ya mempraktekkan. Bulan ini juga dikembalikan uangnya gitu ya. Mulai Bapak Ibu praktekkan imanmu ya. Jangan hanya mendengar, karena apa yang kau dengar itu tidak akan menyelamatkan engkau. Tetapi apa yang engkau praktekkan itu yang akan menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke, kalau begitu masih adakah yang mau didoakan? Shalom Ibu Vera, semangat ya, praktekkan imanmu ya. Ibu Liliel, ya Kakak Roni, Ibu Yuspin, Kakak Lubis Eni, semangat. Itu kata dokter, tapi kata firman Tuhan oleh bilur-bilur. Wah, luar biasa Kakak Orlando ini, sudah ketularan saya. Nah, ini beneran ya, praktekkan firman Kakak Orlando itu. Kata firman Tuhan. Iya, jangan lagi apa kata ini, kata itu gitu ya, kata tetangga gitu ya. Oke lah kalau kata dokter, tetapi itu kata dokter kan. Nah, tadi firman Tuhan yang kita belajar, apa katamu? Ya, Tuhan kan sudah mengajarkan, Tuhan memberikan kita kebebasan. Bukan hanya saja apa kata firman loh. Kayak yang saya kasih contoh itu tentang kesembuhan mama saya secara khusus ya. Atau misalnya tentang inilah, jual rumah misalnya. Kan nggak ada ditulis sama firman Tuhan harus jual rumah berapa M ya kan. Itu kan kebebasan saya untuk percaya, bukan? Nah, itu tadi Bapak Ibu, itu kebebasan Anda dan saya untuk percaya. Seberapa Anda bisa percaya, seberapa itulah engkau bisa menikmati mukjizatmu. Ya, Kakak Kristina, mulai praktekkan imanmu ya. Praktekkan cara doanya gimana? Doanya seperti ini misalnya. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah pengacaraku sehingga
dia tergerak hatinya untuk menolong saya. Nah, itu kata-kata iman ya. Sekali lagi, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam mulutmu. Wah, kayaknya jadi lanjut lagi khotbah ya. Ya, karena saya perhatikan masih banyak yang belum tahu bagaimana mempraktekkan firman. Tadi kan saya sudah membahas firman ya kan, sampai 1 jam gitu ya. Nah, kita nggak mau lanjut lagi kan? Ya, saya cuma kasih contoh ya. Tadi permintaan doanya seperti apa? Saya bugem habis operasi tumor di dinding kemih. Dalam pemulihan mohon doanya. Oke lah ya, saya berdoa untuk Ibu Ara. Ayo, Ibu Ara, kalau mau didoakan secara khusus, boleh saya undang naik ke atas ya. Ya, Shalom. Ibu siapa nih? Halo, Shalom Ibu Ara. Shalom. Ya, Ibu Ara, ada di mana nih? Di kota mana? Di kota Cepu. Di mana tuh Cepu? Cepu itu di kota mana ya? Maksudnya di daerah mana ya? Itu di Jawa Tengah, Blora. Oh, iya iya. Ibu habis operasi ginjal. Oke, Ibu boleh buka kameranya, Kak? Saya undang ya untuk mengaktifkan kamera. Bisa, Ibu? Maaf, tidak bisa. Tidak bisa ya. Seharusnya bisa sih karena apa? Sudah 700 pengikutnya. Ibu bisa tekan tombol yang ada kamera, ada di silang itu, Ibu tekan tombol itu. Belum bisa, C. Belum bisa. Belum bisa caranya. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akan berdoa buat Ibu Ara. Ibu jadi sudah operasi, sekarang apa yang Ibu rasakan? Lemas, masih lemas? Puji Tuhan sudah baikan sih. Oh ya, puji Tuhan ya. Oke, kita berdoa aja pemulihan ya. Bapa di Iya. surga, hamba-Mu membawa Ibu Ara ke dalam tangan-Mu. Segala yang menjadi pergumulan beban hatinya, Engkau yang terlebih tahu saat ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah hatinya, mencabut setiap roh-roh intimidasi, kekhawatiran, roh-roh depresi, semuanya tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hatinya Ibu Ara Ayu dan memberkati juga tubuhnya, kesehatannya sekarang diberkati, semua kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ara, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir sempurna, ginjalmu sekarang disembuhkan, dipulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ibu Ara, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Puji Tuhan lega. Ya. Kemarin ada kekhawatiran. Khawatir kenapa? Khawatir karena tumor itu kan bisa sewaktu-waktu tumbuh lagi. Gitu. Ya, puji Tuhan, Ibu. Ya, jangan khawatir ya, jangan takut. Imannya Ibu dipraktekkan ya. Bilang dengan lidah bibir Ibu bahwa tumor tidak akan pernah lagi berkuasa dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak semua sakit penyakit. Saya tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus.
Ibu, gunakan iman Ibu, perkatakan apa yang Ibu ingin lihat ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumor saya tidak akan tumbuh lagi. Ya, Amin. saya tolak Terima kasih Bu Gembala Oke, atas sama-sama Ibu doanya. Ara. Ya, Shalom, terima saya kasih disconnect Kak. ya. Ya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, ya ini ada siapa Kakak Black, boleh Kakak Black klik tombol tamu supaya bisa naik ke atas. Kalau tidak ada di tombol tamu, saya tidak bisa panggil naik ke atas. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kalau nggak naik ke atas juga sebetulnya sama aja sih ya. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir atas Kakak Black. Ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kecelakaan sudah hancur, sudah patah, sudah dihapuskan di atas kayu salib. Sekarang saya perintahkan setiap roh-roh kecelakaan, roh sakit penyakit keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Saya lepaskan kuasa Tuhan, Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah Kakak Black dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau, Kakak Black. Dada kananmu sekarang sakitnya saya perintahkan pergi semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi semua rasa sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan sekarang. Dan saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir atas tanganmu. Tanganmu semuanya pulih semuanya. Dadanya, tangannya, kekuatanmu pulih. Kuasa Tuhan mengalir. Kakak Black, coba apa yang kakak rasakan sekarang ya. Saya sudah melepaskan kuasa Tuhan. Oke. Terima kasih Bu Albertine ya kesaksian. Maksud saya komentarnya. Hari ini saya praktek iman. Besok pasti saya kesaksian. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan ya. Nanti saya akan bagikan lagi satu hukum yang berlaku di alam roh supaya doa-doa kita itu mengalami kemenangan ya. Kita masih membahas hukum iman, tetapi ada satu lagi hukum ya yang belum saya bahas supaya doa-doamu itu berkuasa. Oke, saya rasa semuanya sudah dijamah Tuhan, sudah diberkati Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu kalau nggak sempat sekarang nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa klik profil TikTok saya, di situ ada nomor HP ya, khususnya yang sakit ya Bapak Ibu. Kalau yang pergumulan keuangan, sesungguhnya kan setiap kali saya doa berkat kan saya suka doa pematahan kutuk ya, dan saya rasa itu sudah cukup. Yang Bapak Ibu perlukan itu sebetulnya ya belajar firman, menjadi pelaku-pelaku firman sih ya. Kalau untuk keuangan, setiap kali saya ada doa berkat, di situ ada berkat-berkat Tuhan mengalir Bapak Ibu ya. Saya itu nggak sendirian, kalau saya sendirian saya nggak bisa apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu boleh catat kalau mau didoakan secara khususnya yang sakit di 0823 1599 2960 ya. Kalau yang malu-malu dipanggil naik ke atas, kalau yang belum sembuh boleh. Terima kasih Ibu Erni ya sudah menyematkan 0823 1599 2960.
Oke, saya rasa terima kasih semuanya ya Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Terima kasih. Dan terima kasih Bu Esther sudah mendoakan kita semua. Shalom, sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.